Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat, bebas COVID, dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Pada pembelajaran awal semester genap ini, untuk kelas 9 SMP, kita akan membahas mengenai ajaran Pancayama dan Niyama Brata sebagai pembentuk karakter. Adapun fokus pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengertian Pancayama dan Niyama Brata. Sebelumnya, Ibu haturkan panganjali. Om Swastiastu. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Purwejato Brahmano Brahmacari. Dharma Muasana Stapa Sodatistat. Tasmajatam Brahmanam Brahma. Liestam Dewasca Sarwe Amratina Sakama. Ya Tuhan, murid-Mu hadir di hadapan-Mu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahaya-Mu yang senantiasa memancar. Sebelum kita masuk pada pengertian Pancayama dan Niyama Brata, Ibu akan membacakan sloka. Yaman Seweta Satatam Natiyam Niyaman Buddha. Yaman Patatya Sewan Hi Niyaman Kewalan Bayan. Yang terjemahannya, dan yama atau pengekangan diri haruslah diusahakan, senantiasa dilaksanakan. Adapun niyama atau janji diri dapat tidak secara tetap dilaksanakan. Sebab orang yang yakin melaksanakan niyama, sedangkan yama diabaikan, orang yang demikian akan jatuh di neraka loka. Yang menjadi intinya adalah pengendalian diri adalah kunci utama manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan tujuan hidup tertinggi. Atau dalam agama Hindu kita kenal dengan istilah Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Jadi anak-anak, kita yang terlahir ke dunia untuk menjalankan karma dari kehidupan masa lalu dan perbaikan kehidupan di masa yang akan datang. Masing-masing kita atau masing-masing individu memiliki pemahaman yang berbeda dalam tingkat spiritual dan pengendalian diri untuk mencapai kebahagiaan hidup tersebut. Karena itu, setiap orang hendaknya melatih tingkat pengetahuan spiritual dan jasmaninya seperti yang diuraikan dalam konsep Yama dan Niyama Brata. Nah, dalam pembelajaran Pancayama dan Niyama Brata ini, kita akan mempelajari tentang hakikat dari ajaran Pancayama dan Niyama Brata. Setelah mempelajari konsep ini, nantinya kita diharapkan mampu mengendalikan diri baik pada tingkat jasmani maupun rohani untuk menguatkan sikap spiritual dan sosial kita. Karena bila mana kita sudah mampu mengendalikan diri baik tingkat jasmani maupun rohani, maka di sanalah kita akan mencapai sebuah kebahagiaan dan menemukan jati diri kita. Dalam pencapaian kebahagiaan itu, sudah tentu kita mulai dengan proses dan latihan secara terus-menerus dengan disiplin, yakin, dan kerja keras. Anak-anak sekalian, kita masuk pada materi mengenai pengertian Pancayama dan Niyama Brata. Ketika mendengar kata Pancayama dan Niyama Brata, sudah tentu kalian tidak asing atau sudah familiar dengan kata tersebut ya. Nah, Pancayama Brata terdiri dari kata panca, yama, dan brata. Panca artinya 5,
Yama artinya pengendalian diri, sedangkan brata artinya keinginan atau kemauan. Jadi panca yama brata berarti 5 macam mengendalikan diri atau 5 cara mengendalikan diri secara lahir atau dalam tingkatan jasmani. Mengendalikan diri dari perbuatan yang melanggar susila. Dan pengendalian diri ini wajib untuk dilakukan tanpa terkecuali. Sedangkan panca niyama brata artinya 5 pengendalian diri yang bersifat batiniah atau pengendalian diri dalam tingkat rohani dan sifatnya adalah sebagai penyokong dari pantangan dasar yang terdapat pada panca yama brata atau pengendalian diri yang bersifat lahiriah. Nah, lalu apa sih tujuan panca yama dan niyama brata? Tujuan panca yama dan niyama brata adalah untuk membina atau mengembangkan sifat-sifat bakti spiritual kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa melalui pengendalian keinginan dan melakukan pantangan-pantangan menurut ajaran agama Hindu. Jadi yang merupakan pantangan, kita harus mengendalikan diri untuk menjauhi pantangan tersebut dan tidak melakukan pantangan tersebut. Sumber ajaran Panca Yama Brata tertuang dalam kitab Respati Tattwa Sloka 60, yaitu sebagai berikut. Ahimsa Brahma Cayanca Satyam Awyawaharikam Astau Niyamiti Pancaite Yama Rudrena Bastah. Terjemahannya, ahimsa namanya tidak membunuh. Brahmacari namanya menuntut ilmu dan menghindarkan diri dari hubungan kelamin. Satya namanya tidak berbohong. Awiya waharika namanya tidak berbuat dosa karena kepintaran. Astenya namanya tidak mencuri, tidak mengambil milik orang lain bila tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak. Menyimak Respati Tattwa 60 dijelaskan tentang bagian-bagian dari Panca Yama Brata yang terdiri dari ahimsa, brahmacari, satya, awyawaharika, dan astenya. Kelima bagian ini merupakan uraian tentang pengendalian diri. Pengendalian diri harus dimulai dari diri sendiri yang bersifat lahiriah sebagai langkah awal untuk pengendalian yang bersifat batiniah. Sumber ajaran Panca Niyama Brata tertuang dalam kitab Respati Tattwa Sloka 61, yaitu sebagai berikut. Akroda Guru Susrusa Saucam Aharalagawam Apramadasya Pancaite Niyamah Parikirtitah. Terjemahannya sebagai berikut. Akroda namanya tidak marah saja. Guru Susrusa namanya bakti berguru. Sauca namanya selalu melakukan japa, membersihkan badan. Aharalagawa ialah tidak sebanyak-banyak makan. Apramada namanya tidak lalai. Menyimak Respati Tattwa Sloka 61 dijelaskan tentang bagian-bagian dari Panca Niyama Brata yang terdiri dari Akroda, Guru Susrusa, Sauca, Aharalagawa, dan Apramada. Pengendalian diri ini bersifat batiniah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan secara skala dan niskala. Kedua sloka ini menunjukkan bahwa pengendalian diri ada dua jenis, yaitu pengendalian diri secara lahir atau Panca Yama Brata dan batin yaitu Panca Niyama Brata. Susunan sloka dalam kitab Respati Tattwa ini merupakan pedoman hidup yang harus dipupuk dalam kehidupan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Nah, bagian yang kedua yaitu bagian-bagian Panca Yama dan Niyama Brata akan kita bahas pada minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa.
Om Dewa Suksma Parama Asintya Yanama Swaha. Om Santi 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 Om. Anak-anak jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Kerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.